Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rohmayu Atrimurni dalam channel Atri Dodi Official. Guys, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghilangkan grogi bicara di depan umum, guys. Nah, banyak sekali profesi, banyak sekali pekerjaan yang dilakukan, tetapi tidak semua orang yang sudah bekerja atau teman-teman yang biasa berhadapan dengan pekerjaannya itu dia mampu untuk bicara di depan umum. Jadi banyak orang yang bekerja di belakang meja, orang yang bekerja di perkantoran, tetapi apabila bicara di depan umum grogi. Sebenarnya grogi itu adalah sifat alami manusia. Siapapun itu bisa merasakan grogi. Tidak ada manusia yang tidak grogi. Tetapi bagaimana caranya kita menghilangkan atau memperkecil rasa grogi itu hingga kita bisa seperti kelihatan pede, kelihatan percaya diri bicara di depan umum. Simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hal pertama yang harus dilakukan adalah lawan rasa malu. Nah, malu inilah yang kadangkala membuat kita untuk tidak berani bicara. Sekarang kita berpikir, kenapa kita harus malu? Jadi seperti kehidupan sehari-hari saja, walaupun kita bicara di depan panggung, kita bicara di depan banyak orang, jadi nggak harus malu. Anggaplah mereka adalah orang biasa yang biasa kita temukan sehari-hari. Jadi kita harus menekan rasa malu kita sehingga kita bisa bicara, kita bisa bertanya, dan kita bisa menjelaskan. Jadi kalau masih ada rasa malu dalam diri kita, maka kita tidak akan bisa bicara di depan umum. Kita akan semakin grogi. Semakin besar rasa malu, akan semakin besar rasa tidak percaya diri kita untuk bicara dengan orang banyak. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan, tekan rasa malu atau perkecil rasa malu. Anggap sajalah kita udah terbiasa dengan suasana yang seperti itu. Atau anggap saja kita sudah saling kenal dengan mereka, sehingga rasa malu yang ada di dalam diri kita bisa kita perkecil. Atau malah, ngapain saya punya prinsip aja, ngapain saya harus malu? Ngapain saya harus takut? Ngapain saya harus segan? Jadi kita tekan aja rasa malu. Ya udah, kalau salah ya salah. Nggak ada kok yang menghukum kita di saat kita bicara salah atau kita bicara kurang tepat. Nggak ada yang menghukum kita. Tetapi hanya karena diri kita sendiri yang membuat kita sehingga kita tidak percaya terhadap diri kita. Jadi hal yang pertama, tekan rasa malu. Itu guys. Hal yang kedua, kita harus berani mengajukan pertanyaan. Misalkan begini, saat kita pertemuan dalam sebuah rapat besar atau kita berkumpul dengan banyak orang, hal yang harus kita lakukan, tanyakanlah. Jadi ada hal yang kita tidak mengerti, itu harus kita tanyakan, jangan diam. Jadi kita harus bertanya. Berikan pertanyaan, maka orang akan memberi penjelasan. Itu lama-kelamaan kalau hal seperti itu kita lakukan secara terus-menerus, maka grogi itu akan hilang. Jadi nggak usah khawatir. Jadi siapkan pertanyaan, perhatikan materinya, sehingga kita bisa fokus dengan apa yang kita lakukan. Jadi jangan fokus kepada orang lain, jadi fokuslah kepada kita. Jadi kalau kita berada di pertemuan-pertemuan tertentu, kita harus berani untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga apa yang akan kita hadapi itu akan semakin fleksibel nantinya. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan persiapan sebaik mungkin. Nah, kalau kita sebagai seorang pembicara atau pemberi materi, maka kita harus mempersiapkan materi-materi apa yang akan kita sampaikan. Jadi kita bisa fokus dengan diri kita fokus dengan materi kita. Apabila hal yang kita sampaikan itu menarik, kita kuasai, kita sudah mempersiapkan diri, maka apa yang akan kita khawatirkan itu nggak bakal terjadi. Karena materi ini adalah materi kita. Kita harus punya prinsip. Karena kita sudah mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, maka kita akan menjadi fokus ke diri kita. Kita tidak lagi fokus kepada orang lain, tapi kita fokus ke diri kitanya.
kita sudah melakukan persiapan, materi sudah matang. Kalau kita sebagai pemateri, maka grogi itu akan hilang. Jadi nggak usah khawatir dengan ciri-ciri khusus yang ada pada diri kita. Jadi kita cukup sampaikan materi, kita sampaikan dengan baik, kita persiapkan diri, maka grogi itu secara perlahan akan menghilang dari kita. Yang keempat yang harus kita lakukan adalah menjadi diri kita sendiri. Bicaralah dengan gaya kita, jangan meniru orang lain. Jadi kalau kita sudah menguasai materi, kemudian kita sampaikan dengan cara kita, dengan diri kita. Kita nggak usah dibayang-bayangi oleh orang lain, oleh motivator A, motivator B, motivator C, nggak usah. Jadi kalau kita sebagai seorang pemateri, materinya kita sudah ada, maka sampaikanlah dengan bahasa kita sendiri, sampaikanlah dengan gaya kita sendiri, maka grogi itu akan hilang. Karena apa? Kita tidak dituntut untuk menjadi orang lain. Jadilah diri kita, jadilah senyamannya kita. Jadi jangan berpikir senyaman orang lain, tapi senyamannya kita. Menjadi diri sendiri itu membuat kita akan jauh lebih percaya diri daripada apa yang daripada kita harus menjadi orang lain. 5 yang harus kita lakukan adalah lakukan kontak mata dengan lawan bicara. Nah, kalau seandainya kita sebagai seorang pemateri atau kita sebagai seorang penanya atau peserta di dalam sebuah pertemuan, kita harus melakukan kontak mata sehingga terjadi interaksi antara kita dengan rekan yang ada di rapat tersebut atau yang ada di pertemuan kita tersebut. Jadi kita harus melakukan kontak mata sehingga energi itu saling bersinergi sehingga satu dengan yang lain saling berhubungan. Jadi jangan sampai kita melihat terlalu ke bawah sehingga terkesan kita takut, atau kita terlalu melihat ke atas, terkesan kita seperti menyombongkan diri. Jadi kita harus melihat rata-rata ke matanya, walaupun kadangkala kita tidak memperhatikan mata orang tersebut, tetapi kita harus menjalin kontak mata dengan hadirin yang ada di pertemuan kita. Yang keenam yang harus kita lakukan, kita harus sering latihan. Jadi kita latihan dulu dengan orang yang sedikit, mungkin dengan 3 orang dulu, kemudian ditambah dengan 5 orang, ditambah dengan 10 orang, kemudian nanti akan terbiasa. Jadi kalau kita pertemuan besar maupun pertemuan kecil pada dasarnya sama, tetapi pembiasaan itu sangatlah penting. Jadi pembiasaan itu sangatlah penting sehingga kita harus bisa, kita harus rajin atau sering latihan. Jadi latihanlah di sedikit orang dulu, kemudian berangsur-angsur maka akan menjadi terbiasa. Jadi kalau pengalaman itu penting. Jadi jangan langsung kita ke orang besar ya, mungkin ke orang yang banyak itu akan terasa sekali kita nervous, akan terasa sekali kita grogi. Tetapi kita mencoba dulu dengan kumpulan yang sedikit, kemudian ditambah besoknya lebih besar lagi, besoknya lebih besar lagi, lebih besar lagi. Itu akan terbiasa. Jadi kita ibarat naik tangga, sedikit, 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 akhirnya kita benar-benar tinggi. Jadi kalau pertemuan kalau kita bicara di depan umum juga seperti itu. Pertama dengan 2 orang dulu, dengan 5 orang, dengan 10 orang, dengan 20 orang, bahkan kita akan bisa bicara langsung dengan 100 orang, 1000 orang, itu akan terbiasa nantinya. Yang ketujuh, kita harus berdoa. Jadi yang ketujuh yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Dengan kita berdoa, itu akan membantu ketenangan jiwa, meminta pada Allah, meminta pada Tuhan, meminta pada Yang Maha Kuasa, bahwa acara kita untuk minta dilancarkan, kemudian kita ditenangkan, kita diberi kekuatan untuk bisa menguasai audien itu. Nah,
setelah kita melakukan 7 step ini, maka grogi yang selama ini kita rasakan akan berkurang. Tidak akan takut yang berlebihan lah, biasa saja. Bicara dengan beberapa orang itu biasa, bicara dengan banyak orang juga biasa. Jadi grogi itu akan semakin lama akan semakin berkurang. Nah guys, itulah tips dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang berprofesi dengan banyak orang, pertemuan dengan banyak orang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video ini bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.